Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah sholatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taftahu biha lana al-arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga anak-anakku sekalian senantiasa luar biasa. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tema 4, yaitu menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Gimana? Apakah sudah siap untuk belajar pada hari ini? Apabila anak-anakku sekalian sudah siap, alangkah baiknya sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian, apa saja sih yang akan kita pelajari di tema 4 ini? Sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan kita pelajari, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada tema 4. Yang pertama yaitu menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Jadi, Ibu berharap setelah anak-anakku sekalian mempelajari tema 4 ini, anak-anak mampu menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan, kemudian menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan dengan keimanan. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu meliputi pengertian bentuk-bentuk perilaku jujur, keutamaan perilaku jujur, dalil perilaku jujur, perilaku tidak jujur, cara melatih kejujuran, hikmah berperilaku jujur, dan yang terakhir, pembiasaan perilaku jujur. Pengertian jujur secara bahasa berasal dari kata sidik. Kata sidik dalam bahasa Arab artinya benar. Kata sidik merupakan istilah yang tepat untuk mengartikan kata jujur yang berarti dapat dipercaya. Sedangkan secara istilah, kejujuran berarti adanya keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Kejujuran merupakan suatu kemuliaan di antara sekian banyak kemuliaan yang lain yang menjadi dasar segala perilaku. Jadi dapat dilihat bagaimana kejujuran kita dari apakah selaras antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita perbuat. Orang-orang yang selaras antara ucapan dan perbuatan, maka ia termasuk dalam orang-orang yang jujur. Kemudian, apa saja sih bentuk-bentuk dari perilaku jujur? Bentuk yang pertama yaitu jujur dalam perkataan. Seorang muslim apabila berbicara yang diucapkan adalah kebenaran. Ucapan yang sesuai dengan hati nurani, yang sesuai dengan kenyataan, atau sesuai dengan keduanya. Apabila memberitakan, maka dia tidak memberitakan kecuali apa yang sebenarnya terjadi karena dia sadar bahwa dusta merupakan tanda dari orang munafik. Jadi, ucapan yang jujur adalah ucapan yang sesuai dengan hati nurani ataupun ucapan yang sesuai dengan kenyataan.
Seperti yang terdapat dalam sabda Nabi Muhammad SAW, dusta merupakan tanda orang munafik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khona. Yang artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia ingkar janji. Dan jika diberi amanah, ia akan berkhianat. Semoga kita semua dijauhkan dari ciri-ciri tersebut dan tidak tergolong ke dalam orang-orang munafik. Jujur selanjutnya yaitu jujur dalam bermuamalah. Seorang muslim apabila bermuamalah dengan sesamanya akan bersikap jujur, tidak berbuat curang, tidak menipu, tidak memalsukan, dan tidak mengelabui dalam bentuk apapun. Apa sih muamalah? Jika kita ambil secara bahasa, muamalah itu artinya saling berbuat, saling bertindak, dan saling beramal. Atau juga berarti kegiatan atau pekerjaan. Sedangkan secara bahasa, muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain. Ada juga yang berpendapat bahwa muamalah hanya menyangkut permasalahan hak dan harta dari transaksi antara seseorang dengan orang lain. Seperti jual beli, sewa menyewa, wakaf, hibah, hiwalah, dan sebagainya. Dalam segala peristiwa tersebut tidak boleh adanya kecurangan, penipuan, pemalsuan, atau berusaha mengelabui dalam bentuk apapun. Bentuk jujur yang ketiga yaitu jujur dalam berpenampilan. Seorang muslim tidak akan menunjukkan penampilan yang palsu. Ia tidak akan menampakkan apa yang sebaliknya. Sebalik dari apa? Dari apa yang ada di batinnya, kemudian apa yang ada di hatinya. Apa yang ia tampilkan, yaitu memang yang ada di hati dan lisannya. Makanya ia tidak akan menggunakan pakaian kebohongan berupa sifat ria dan nifaq. Apa artinya? Penampilan di sini bukan berkaitan dengan fashion, tapi lebih ke sikap atau perilaku. Orang yang jujur akan berperilaku sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Jadi perilakunya itu tidak dibuat-buat. Contoh seperti riya ataupun nifaq. Orang yang riya itu dalam hatinya sebenarnya dia tidak ingin melakukan perbuatan itu, tapi karena dia ingin dipuji atau ingin disanjung, makanya ia melakukan perbuatan yang sebenarnya dia tidak ingin melakukannya. Berbeda dengan jika ia ingin melakukan perbuatan baik karena perintah Allah. Walaupun di dalam hatinya sebenarnya berat untuk melakukan, tapi apa yang ia niatkan itu hanya untuk Allah, maka itu tidak disebut dengan riya. Bentuk jujur yang keempat yaitu jujur dalam berjanji. Seorang muslim apabila berjanji kepada seseorang akan menepati janjinya. Karena orang yang mengingkari janji termasuk tanda-tanda atau ciri-ciri dari orang munafik. Kecuali ada sesuatu hal yang tidak dapat dihindari. Jadi tidak semua orang yang ingkar janji itu memang disebut sebagai orang yang munafik. Jika ada sesuatu hal yang memang tidak dapat dihindari, contohnya seperti ajal, nah maka ia tidak bisa disebut sebagai orang yang munafik. Namun apabila selama hidupnya
sebenarnya ia mampu untuk melaksanakan janjinya, namun ia tunda-tunda. Nah, inilah orang yang disebut sebagai seorang munafik. Poin yang selanjutnya yaitu keutamaan perilaku jujur. Perilaku jujur merupakan suatu kemuliaan di antara sekian banyak kemuliaan yang lain yang menjadi dasar segala perilaku. Berikut ini merupakan keutamaan perilaku jujur. Yang pertama, kejujuran adalah salah satu tingkatan iman dalam Islam. Iman yang dimiliki seorang muslim memiliki tingkatan yang tidak sama. Dan kejujuran merupakan salah satu tingkatan iman yang harus dimiliki seorang muslim. Karena kejujuran merupakan sifat orang-orang yang meyakini rukun iman dan rukun Islam. Dan orang yang memiliki keyakinan tersebut cenderung untuk menaati segala perintah dan menjauhi larangannya. Mengapa seorang muslim harus memiliki sikap yang jujur atau kejujuran dalam beragama? Kita ambil contoh rukun Islam, misalnya sholat. Nah, orang yang jujur dalam beragama, dia akan melaksanakan sholat walaupun dia sedang sendirian. Lebih detailnya lagi, contoh sholat subuh. Ketika kejujuran itu sudah masuk ke dalam hati, ke dalam sanubari, maka tanpa dilihat oleh orang lain ataupun tanpa perintah dari orang lain, ia akan tetap melaksanakan sholat subuh sebanyak 2 rakaat. Keutamaan dari jujur yang kedua yaitu kejujuran akan membimbing kepada kebaikan. Orang yang dalam kesehariannya sudah terbiasa untuk berperilaku jujur, maka hanya kebaikan-kebaikan yang akan ia rasakan. Jadi, jika ada orang yang bilang kalau kejujuran itu akan membawa kepada kehancuran, itu tidak benar. Justru segala hal yang lahir dari kejujuran adalah kebaikan. Bu, ada loh kejujuran yang menghasilkan keburukan. Kemarin saya jujur sama orang tua saya bahwa saya berbohong, mengatakan sekolahnya libur, padahal tidak. Tapi kok saya dimarahi, Bu? Nah, jika kasusnya seperti ini, yang perlu diperbaiki adalah perilaku kalian. Bukan karena kalian jujur kemudian kalian dimarahi, namun karena kalian telah membohongi orang tua. Ini yang sering tidak dipahami oleh kita semua. Kebanyakan dari kita, ketika kita jujur, maka yang akan muncul adalah masalah baru. Padahal yang benar adalah sekali kita berbohong, maka akan ada kebohongan-kebohongan lain yang muncul. Semakin sering kita berbohong, maka semakin banyak masalah yang akan kita hasilkan. Contoh nih, kita mau pergi. Padahal mau nongkrong tuh dalam hatinya, tapi izinnya mau beli sesuatu. Kemudian sampai ke tempat nongkrongan, ketemu sama teman-teman. Kok kamu tumben boleh keluar nongkrong? Emangnya udah izin? Udah dong. Kebohongan yang kedua. Kebohongan yang pertama tadi dia bilangnya keluar mau beli sesuatu. Kemudian kebohongan yang kedua, dia bohong sama teman-temannya kalau dia udah izin sama orang tua. Nah, pas pulang nih, mana katanya beli apa? Kok lama sekali? Iya, tadi ketemu teman di jalan. Kebohongan yang ketiga. Nah, padahal dia dari rumah keluar sudah niat untuk mau nongkrong, bukan karena dia ketemu teman di jalan. Itulah yang ibu maksud bahwa kebohongan-kebohongan yang kita lakukan akan menghasilkan kebohongan-kebohongan yang lain. Oleh sebab itu, kejujuran merupakan jalan terbaik walaupun kita akan kena marah atau kena masalah. Karena terkadang memang
jujur itu tidak dapat langsung kita nikmati kebaikannya. Tidak jarang buah kejujuran itu harus dilalui dengan kepahitan dan kesulitan. Namun dengan tetap sabar dalam kejujuran, pasti akan tiba masanya kita merasakan keindahan. Keutamaan yang kedua yaitu jujur merupakan penyempurna iman seorang muslim. Dalam menjalankan perintahnya, yaitu contohnya kewajiban beribadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, misalnya, sebenarnya seorang muslim itu telah dilatih agar senantiasa bersikap jujur. Kok bisa, Bu? Nah, contoh dalam sholat. Aturan dalam sholat, ketika kita sholat maghrib itu 3 rakaat, ya. Nah, apabila kita jujur, maka kita akan selalu mengerjakan sholat maghrib sebanyak 3 rakaat, kapanpun dan dimanapun, walaupun tidak ada yang melihat. Nah, inilah kenapa jujur itu dapat menyempurnakan iman seorang muslim, karena dengan berbuat jujur dalam beribadah, maka iman seseorang itu akan meningkat. Kemudian kita akan masuk ke dalil perintah untuk berperilaku jujur. Ternyata perintah berperilaku jujur itu ada di dalam Al-Quran. Yuk kita lihat surat apa ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi. Waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh disambung. Yang huruf jim kecil itu. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Wa ma baddalu tabdila. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'azzibal munafiqin in syaa aw yatuba 'alaihim. Innallaha kana ghafurar rahima. Itulah tadi dalil perilaku jujur. Tugas pertama kalian dalam video ini yaitu mencari hadis yang dijadikan sebagai dalil untuk berperilaku jujur. Kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu potret perilaku tidak jujur dalam kehidupan. Perilaku tidak jujur merupakan fenomena negatif, namun sangat banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Hampir dalam semua bentuk interaksi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak jujur selalu saja dibumbui dengan kecurangan, kebohongan, bahkan hingga pengkhianatan. Seolah-olah tanpa itu semua hidup ini terasa hambar. Potret perbuatan tidak jujur dalam kehidupan bentuknya sangat beragam. Di antaranya yang pertama, manipulasi data. Manipulasi data adalah proses rekayasa dengan cara menambahkan, menghapus,
menyembunyikan, mengganti, menghilangkan atau mengaburkan informasi maupun data yang pastinya dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Yang kedua, berbuat curang atau cheating. Curang adalah perbuatan tidak jujur yang menyembunyikan kebenaran dalam rangka mencari keuntungan dengan menghalalkan segala cara. Contoh, misal dalam jual beli, pedagang yang membuat timbangannya berat sebelah dengan menempelkan logam atau pemberat lain di bagian yang lain. Contoh lain yaitu mencontek ketika ulangan atau ujian, baik mencontek kepada teman ataupun dengan cara yang lain. Bentuk perbuatan tidak jujur yang ketiga yaitu sumpah palsu. Sumpah palsu adalah pernyataan dusta dengan sengaja secara khusus bersaksi kepada Allah. Jadi bersaksi atas nama Allah namun isi kesaksiannya itu kedustaan. Itu disebut dengan sumpah palsu. Hal ini biasanya terjadi ketika seseorang itu diminta menjadi saksi dalam suatu peristiwa. Banyak juga oknum-oknum yang melakukan sumpah palsu demi untuk mencari keuntungan. Tahu kan ya? Yang keempat, menyebar berita bohong atau biasa kita sebut dengan hoax. Membuat, menyebarkan, membagikan berita bohong tanpa klarifikasi melalui media apapun tidak dibenarkan. Pada masa atau zaman digital ini sangat marak berita-berita bohong yang diluncurkan demi eksistensi atau pansos belaka. Sangat miris sebenarnya karena hanya demi ketenaran yang sifatnya itu sementara rela merugikan orang lain. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat ini. Mari kita melatih kejujuran kita agar terhindar dari perilaku-perilaku yang dapat merugikan kita di kemudian hari. Bagaimana sih cara melatih kejujuran? Yang pertama, tanamkan niat yang kuat. Tanpa niat atau kemauan yang kuat, maka kita akan sulit untuk melakukan sesuatu. Jika kita ingin terbiasa untuk melakukan kejujuran, maka yang utama adalah niatkan dan berdoa meminta bantuan kepada Allah agar kita dimudahkan untuk melaksanakan niat tersebut. Yang kedua, memiliki tekad yang kokoh. Nah, setelah kita memiliki niat untuk melakukan kebiasaan berperilaku jujur, maka kita jangan sampai goyah. Ya, jangan hanya niat itu terbesit dalam otak kemudian sudah hilang, tapi kita tekadkan. Jangan sampai kita tergoda untuk tidak jadi melakukan niat yang sudah kita bangun. Yang ketiga yaitu memiliki keyakinan yang kuat. Dengan adanya keyakinan yang kuat, maka akan lahir sikap optimis berupa kesungguhan dalam menegakkan kebenaran dan kejujuran. Yang keempat, melakukan latihan yang terus-menerus. Latihan dapat dilakukan dengan cara mendorong jiwa untuk melakukan perbuatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip kejujuran. Jiwa atau bisa disebut dengan nafsu itu ibarat anak kecil yang apabila dibiarkan melakukan perbuatan semaunya, kelak ketika ia dewasa akan susah untuk diatur atau diarahkan. Namun apabila terbiasa berlatih kejujuran, maka lambat laun akan terbentuk rules agar senantiasa berperilaku
Ta'ala, karena dengan kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Terkumpulnya kebaikan itulah yang akan mengantarkan kita ke surga. Adanya jaminan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya karena sudah melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Kemudian kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita biasakan? Yang pertama, di sekolah. Meluruskan dan mengikhlaskan niat belajar dan menuntut ilmu hanya untuk mencapai ridho Allah. Jika niat sudah ikhlas dan lurus, maka semua aktivitas belajar akan terasa ringan dan menyenangkan. Kedua, menjauhi perilaku curang saat mengerjakan soal ulangan dan ujian. Karena kecurangan akan merugikan diri sendiri, teman, guru, dan orang tua. Bu, tapi kalau curang nilainya jadi bagus, Bu. Ya, kalian akan mendapatkan nilai mungkin yang lebih bagus dari teman kalian yang tidak curang. Tapi, apakah kalian bisa memahami apa yang kalian kerjakan? Kalian tidak tahu. Mungkin di masa yang akan datang, apa yang sekarang kalian pelajari, apa yang sekarang kalian kerjakan, itu akan membawa keuntungan di masa mendatang. Yang ketiga, berbicara dengan benar dan santun kepada guru, teman, dan semua warga sekolah, siapapun itu. Walaupun posisinya itu mungkin hanya tukang kebun, CS, ataupun yang lainnya. Kita harus tetap berbicara dengan benar dan santun. Kemudian di rumah, meluruskan dan mengikhlaskan niat berbakti kepada orang tua hanya karena Allah. Memberikan informasi yang valid dan benar kepada orang tua. Jadi nggak boleh ya, sekolahnya nggak libur tapi bilangnya libur. Bersikap terbuka kepada orang tua dalam segala hal. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.